Selamat datang di Hobi IT Channel. Kali ini Hobi IT memiliki konsep video yang berbeda. Setiap konten yang akan kami buat terinspirasi dari beberapa pertanyaan rekan-rekan Hobi IT yang ditanyakan dari komunitas ataupun komentar. Pada video kali ini kita akan membahas masalah umum yang sering dihadapi pada setiap user pengguna komputer, yaitu masalah lemot atau lambat. Sebelum kita membahas masalah ini, perkenalkan saya Danry, host dari Hobi IT Channel. Baik, langsung saja, pertanyaan ini ditanyakan langsung oleh rekan kita, Novan Ubaidillah. Dia menanyakan, kenapa ya, sudah pakai SSD, tetapi kok masih lemot banget? Baik, langsung saja, berikut adalah penjelasannya. Penyebab 1, tipe dan kualitas SSD. Pertama, tidak semua SSD sama. Ada SATA SSD, ada NVMe, PCIe Gen 3, dan ada yang lebih cepat lagi, NVMe, PCIe Gen 4. Kecepatan baca dan tulisnya beda jauh. SATA SSD hanya sekitar 500-600 megabita per detik, sementara NVMe bisa ribuan megabita per detik. Kalau kalian pakai SSD yang tidak sesuai atau kualitasnya kurang, performanya tentu tidak maksimal. Pilih SSD yang tepat dan berkualitas ya. Penyebab 2. Kapasitas SSD hampir penuh. Bayangkan lemari baju yang terlalu penuh. Pasti susah cari apa-apa kan? Sama seperti SSD. Kalau kapasitas SSD kalian sudah mendekati penuh, kecepatannya bisa menurun drastis. Idealnya, sisakan minimal 15-20% ruang kosong. SSD butuh ruang ini untuk menjaga performa dan umurnya. Jadi, rajin-rajin bersihkan file atau pindahkan data besar jika SSD kalian penuh. Penyebab 3. Driver dan firmware belum terupdate. Kadang, bukan soal hardware, tapi software. Driver dan firmware SSD yang usang bisa jadi penyebabnya. Driver membantu sistem operasi berkomunikasi dengan SSD. Sementara firmware adalah otak internal SSD. Produsen sering merilis update untuk perbaikan dan peningkatan kinerja. Pastikan kalian selalu periksa dan install update terbaru dari situs web resmi. Penyebab 4. Program terlalu banyak yang jalan. Meskipun SSD cepat, kalau terlalu banyak program berjalan di latar belakang, tetap saja bisa lemot. Setiap program memakan sumber daya sistem, termasuk penggunaan SSD. Cek Task Manager untuk melihat program yang paling boros. Matikan atau hapus program yang tidak perlu, terutama yang berjalan otomatis saat startup. Baiklah, sekarang kita langsung saja masuk inti dari tema kita kali ini, yaitu cara mengatasi komputer lemot atau lambat. Video yang kita buat kali ini bukan hanya teori, tetapi kita masuk ke simulasi dan praktek secara langsung. Untuk simulasi akan dibantu oleh rekan saya, Om Waf. Silakan Om Waf. Baik, terima kasih Om Dan. Perkenalkan, saya Waf. Teman-teman bisa panggil saya Om Waf. Di video kali ini saya akan melakukan simulasi ya. Jadi, kita akan mengatasi masalah-masalah yang sering timbul terkait dengan komputer atau laptop yang lemot. Baik, langsung saja. Nah, laptop ini saya ingin cek nih. Saya ingin tahu dan saya ingin pastikan bahwa laptop ini oke, tidak ada kendala lemot apapun. Langkah pertama yang harus saya lakukan adalah yaitu memastikan bahwa hard disk atau SSD yang saya pakai ini masih layak. Bagaimana cara melakukan pengecekannya? Baik, yang pertama-tama kita harus lakukan adalah kita harus melakukan pengecekan hard disk atau SSD kita terlebih dahulu. Pastikan kondisi hard disk atau SSD kita itu dalam kondisi yang baik. Nah, di sini saya udah menyiapkan script nih untuk teman-teman mempermudah
melakukan pengecekan kondisi harddisk atau SSD secara otomatis. Nah, script ini nanti akan saya cantumkan ya linknya di kolom deskripsi. Jadi teman-teman bisa gunakan script ini. Nah, caranya gampang penggunaannya, tinggal teman-teman klik kanan aja, kemudian run as administrator. Nanti akan muncul seperti ini ya, teman-teman. Nah, jadi di sini saya masukkan, di sini saya ingin melakukan pengecekan status si SSD tersebut. Nah, di sini statusnya ini oke. Berarti masih bagus ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini saya juga ingin menampilkan informasi terkait dengan SSD yang saya punya. Dari tipenya, modelnya, namanya apa, ukurannya berapa, di sini lengkap sudah saya cantumkan. Nah, di sini saya menggunakan tipe SATA SSD dengan merek SanDisk berukuran 1 TB ya, teman-teman. Nah, selain itu di sini saya juga ingin memperbaiki file sistem yang bermasalah pada drive C. Nah, perintah ini yaitu perintah chkdsk. Jadi perintah ini meminta teman-teman untuk melakukan restart karena kondisi saat ini file sistem drive C sedang kita gunakan. Jadi teman-teman tinggal pilih Y aja, kemudian restart. Nah, sebelum melakukan restart, teman-teman pastikan dulu semua data-data yang ada di laptop atau komputer tersebut sudah di-save. Ya, jadi setelah sudah di-save dan dipastikan semua data aman, teman-teman bisa melakukan restart. Nah, harap diperhatikan juga ya, proses setelah restart ini biasanya membutuhkan waktu yang lumayan lama. Jadi teman-teman harus persiapkan juga kalau misalnya ingin mengerjakan sesuatu di laptop tersebut. Jadi teman-teman harus kerjakan dulu. Untuk step ini dilakukan di saat waktu senggang aja ya, teman-teman. Tapi hasilnya pasti akan maksimal. Baik, langkah kedua yang harus kita lakukan jika langkah pertama masih dirasa lambat atau lemot, kita lanjutkan ke langkah kedua. Nah, jadi untuk langkah kedua di sini kita coba klik start. Kemudian rekan-rekan bisa ketik namanya ms config. Nah, kemudian run as administrator. Nah, di sini ada menu startup. Kemudian klik Open Task Manager. Nah, di sini akan muncul nih deretan aplikasi yang berjalan di startup. Nah, ini banyak nih aplikasi yang tidak kita butuhkan tetapi dia jalan di startup. Nah, startup itu adalah aplikasi yang jalan saat awal pertama kali laptop teman-teman dihidupkan. Jadi setelah masuk menu login, kemudian teman-teman masuk login. Nah, di situ program ini otomatis memulai ya. Jadi itu yang bikin lemot atau lambat. Nah, di sini banyak aplikasi yang tidak perlu, tetapi dia tetap jalan di startupnya. Nah, ini kita disable aja kalau dirasa emang ini aplikasi nggak perlu jalan di startup, sehingga startup kita jadi lebih cepat. Nah, ini saya disable semua karena aplikasi ini tidak saya perlukan pada saat proses startup ya. Nah, kecuali itu kalau misalnya ada antivirus, nah itu harus di enable ya, teman-teman. Nah, karena ini di sini nggak ada antivirus, jadi saya pilih disable semua. Jadi biar nanti proses startupnya jauh lebih cepat. Baik, setelah kita pastikan statusnya itu sudah disable, aplikasi-aplikasi yang tidak digunakan.
Nah, kemudian kita coba masuk ke proses. Nah, di sini salah satu yang bikin lambat juga itu adalah aplikasi yang tidak kita gunakan tetapi masih berjalan. Nah, contoh di sini ada beberapa aplikasi yang saya tidak gunakan tapi saya masih buka. Nah, itu menjadi salah satu faktor menjadi laptop kita lambat. Nah, di sini contoh yang lumayan besar ya, itu ada di Adobe Premiere. Nah, ini saya udah nggak pakai, jadi saya bisa close untuk meminimalisasikan proses, jadi biar bisa lebih cepat. Ini enggak saya perlukan, ini saya hapus, jadi kita end-tax. Nah, Photoshop juga kita nggak perlukan untuk saat ini, jadi saya end-tax dulu. Jadi terus ini juga saya end-tax. Oke. Nah, jadi udah nih. Jadi ini ada aplikasi-aplikasi yang saya perlukan dan yang saya butuhkan saja yang sedang saat ini berjalan. Nah, jadi kadang kita harus cek juga nih aplikasi apa sih yang kita nggak butuhkan tapi saat ini sedang berjalan. Nah, itu menjadi kendala juga. Nah, kemudian teman-teman bisa cek juga di sini, teman-teman ketik update. Nah, takutnya ada Windows Update yang sedang berjalan. Nah, jadi menyebabkan komputer atau laptop teman-teman jadi lambat. Nah, ini contoh nih, ada beberapa updatean yang pending. Nah, ini masih pending ya. Nah, ini statusnya masih downloading karena koneksinya nggak ada ya, jadi nggak ada akses internet. Nah, otomatis nanti pas pada saat laptop ini connect ke internet, dia akan langsung menjalankan proses ini nih. Jadi karena dia prosesnya download, terus kemudian dia prosesnya install, nah otomatis laptop yang teman-teman gunakan jadi lebih lambat karena dia source memorinya itu kepake untuk proses ini update. Jadi pastikan juga ya Windows Update-nya itu tidak ada aplikasi atau driver yang sedang di-update atau di-download. Nah, kemudian langkah yang penting juga nih di sini, kita harus sering-sering nih menghapus case ya yang ada di laptop atau di drive C. Nah, kita masuk ke drive C di sini. Nah, kemudian kita masuk ke user, kemudian pilih user yang saat ini sedang digunakan. Nah, kemudian pilih app data. Nah, kalau misalnya app data tidak tampil, teman-teman bisa klik view. Kemudian pilih di sini hidden itemnya ini di checklist ya. Kalau tidak di checklist seperti ini, kita checklist. Nah, jadi seperti itu. Kemudian masuk ke app data, lokal, kemudian masuk ke menu temp. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini adalah sampah yang sudah tidak digunakan tetapi masih menumpuk. Nah, kadang-kadang kalau misalnya laptop kita sering pakai itu numpuk banyak banget. Nah, kita Ctrl A aja. Kemudian kita Shift Del, hapus secara permanen. Kita yes. Oke, kita skip. Nah, kemudian ini kita hide lagi biar hilang ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, jadi seperti itu aja sih teman-teman untuk mengatasi komputer atau laptop yang lambat. Jadi setelah kita sudah memastikan bahwa hard disk atau SSD kita oke, kemudian startup kita juga tidak banyak program yang jalan. Nah, kemudian kita juga sudah pastikan bahwa tidak ada aplikasi atau program yang berjalan di background. Nah, itu kemudian sampahnya juga sudah kita buang. Nah, itu otomatis akan mempercepat kinerja laptop teman-teman. Nah, untuk video kali ini mungkin cukup sampai di situ ya teman-teman.
Jadi nanti kalau misalnya ada masalah atau hal terkait laptop lemot, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Baik, untuk teman-teman jangan ragu ya, jika ada pertanyaan atau topik lain seputar masalah laptop, seputar masalah lain, seputar masalah teknologi, teman-teman bisa sharing ke Hobi IT channel, bisa masukkan ke komunitas pertanyaannya. Nah, nanti seperti pertanyaan rekan-rekan kita, itu nanti kita masukkan ke dalam konten dan kita bahas bersama-sama bagaimana penyelesaian masalahnya. Baik, terima kasih banyak ya teman-teman sudah menyaksikan Hobi IT. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Salam Hobi IT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.